Bismillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Amma ba'd, fal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kita terakhir ini dari pembacaan kitab Salasatun wa Ashruna Faidatan fil Ijazat wa Rahalat, yang kebetulan kita berada di akhir pekan, dan ini penting sekali. Kitab ini harus senantiasa kita ulang, kita baca, agar waktu liburan kita itu bermanfaat untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita. Tapi kita akan lanjutkan. Bismillah, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Al-ijazah fursatun azimah. Ya, waktu libur itu adalah kesempatan yang sangat bagus, kesempatan yang agung. Kalau bahasa kita sekarang, kesempatan emas. Li'a'zami rahalati al-imaniyah, untuk melakukan rihlah yang sangat agung, yang sifatnya iman. Ya. Apa itu? Wahiyya rihlatul umrah, yaitu adalah dengan melakukan perjalanan umrah, melakukan umrah. Alasannya kenapa? Wahiyya kaffaratun lidzunub, karena umrah bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa barakatun fil arzaq, ya, dan membuat rezeki itu menjadi berkah. Wa fiha tarfihun 'anin nafsi, dan ketika umrah juga seseorang itu akan terhibur. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kita sering melihat di sana banyak orang lalu lalang untuk pergi ke Masjid Nabawi, untuk pergi ke Masjidil Haram. Ya, bahkan ada kajian-kajian, ya, dipenuhi dengan ibadah. Masya Allah, maka dari itu kita usahakan kita menabung dan kita ada etikat untuk pergi ke sana. Dan semoga Allah mudahkan antum sekalian untuk ziarah dan melakukan umrah dan haji. Amin. Udah, kita lanjutkan lagi. Wa fil hadisi, ya, di dalam hadis, sebuah hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, al-umratu ila al-umrati, ya, umrah ke umrah, artinya seseorang melakukan umrah kemudian umrah lagi, kaffaratun lima bainahuma, maka akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ya, pahalanya sangat besar, keutamaan sangat besar. Ya, makanya itu jangan kita sisihkan uang kita untuk pergi umrah atau pergi haji. Ya, diminta tolong kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dzunub, karena keduanya itu dapat menghilangkan kefakiran. Kalau bahasa kita, membasmi kefakiran dan dosa. Kamayan filkir, sebagaimana alat peniup api, ya, yang dapat menghilangkan apa? Kotoran di khabathal hadid wal zahab wal fiddah, yang menempel pada besi, pada emas dan pada perak. Ya, kemudian di poin ke-22, faza fi hadhil ijazah, ya, beruntunglah orang-orang, ya, yang di dalam liburan. Siapa mereka? Kita sebutkan, man hafidha syai'an min kitabillah aw 'allamahu ghairahu. Ya, beruntung orang-orang, ya, orang-orang apa? Yang menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan sesuatu dari Al-Quran, maksudnya menghafalkan ayat-ayat Al-Quran walaupun tidak full, ya, penting ada ngafalin. Atau wa'allamahu ghairah, atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan kalau kita terpilih menjadi orang terbaik kampung kita, ya Allah, maka kita akan sangat bahagia.
Ya, apalagi Rasul kita memberikan busyra kepada kita, orang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita lanjut lagi. Man khatta khutuwatin li talabil ilmi. Siapa yang beruntung? Ya, yang sukses siapa itu? Itu adalah yang berjalan untuk menuntut ilmu. Artinya datang ke majelis ilmu. Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan selain datang ke majelis ilmu, menghafal, membaca buku itu juga termasuk dalam kategori hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya ya dengan usahanya tersebut. Tariqan ila jannah, menuju kemana? Ke surga. Sungguh sukses orang-orang man ballagha ilman, sudah dapat ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmunya. Wa nashra da'wah, dan menyebarkan dakwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku anni ya walaupun hanya satu ayat. Kan tetapi sekali lagi, dakwah tidak mesti harus di atas mimbar. Dakwah tidak harus kita membuat tulisan. Ya, tapi bisa kita men-share, kalau misalkan ilmu kita mungkin belum mumpuni, kita bisa men-share tulisan-tulisan asatiz ya yang bermanhaj salafus saleh. Ya. Jadi kita bisa ya men-share, meneruskan tulisan-tulisan mereka. Dan ini termasuk bagian dari dakwah. Kalau kita bisa menulis dengan tulisan yang baik yang diisi dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan ada pemaparannya, penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maka itu bagus. Ya, dengan tulisan ya, tapi sekali lagi dakwah tidak mesti ya di atas mimbar, naik ke atas mimbar khutbah Jumat, tidak. Dengan akhlak pun itu termasuk dari bagian dari dakwah. Kita lanjutkan. Siapa yang beruntung tadi? Ya, kita tambahkan lagi di sini kata muallif, mandala ala khair. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, wada'a ila hudan, dan mengajak ia kepada petunjuk. Mungkin ngajak kajian, ngajak dengerin kajian, ya. Wasda nasihah. Wasda nasihatan, dan memberinya nasihat. Maka akan termasuk kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan, dalla yadullu, menunjukkan seseorang kepada kebaikan, falahu, maka baginya mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang dia sampaikan. Ya, misal kita memerintahkan anak kita untuk sholat, ya, memberi dia nasihat untuk sholat, maka kita insya Allah akan kecipratan pahalanya, pahala sholatnya. Mengajak orang untuk infak, kita insya Allah akan akan kecipratan pahalanya, akan dapat pahalanya. Ya, bahkan di sini disebutkan sebagai penegasannya. Di dalam hadis yang lain, man da'a ila hudan, siapa yang menunjuki seseorang kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Kana lahu, ya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya mengikuti nasihatnya, melaksanakan nasihatnya. Ya, la yanqusu, nah di sini. Perhatikan, la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an. Yang dimana pahalanya itu tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan yang tadi kita ajarkan kebaikan. Tidak, dia tetap dapat pahala dan kita pun dapat pahala. Oleh karena itulah, segala amalan soleh yang kita lakukan itu insya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan kebaikan. Karena inilah ini keutamaan besar bagi mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Beruntung, sukses. Apa itu? Siapa? Man barra walidayhi. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wasala rahimah, menyambung tali silaturahim. Wa zara aqaribah, ya, dan menziarahi, mengunjungi kerabat-kerabatnya. Wa a'ta huquqa ahli, ya, memberikan hak-hak keluarganya. Ya.
Jangan sampai kita sibuk dengan yang lain, sedangkan kita menelantarkan keluarga. Sibuk kerja, sibuk mengajar, ya, sampai-sampai lupa untuk mengajarkan anak dan istri. Ini sangat berbahaya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Man zawala riyadatan badaniyah, yaitu beruntung orang yang apa? Sukses. Orang-orang yang berolahraga. Ya, sifatnya badan. Olahraga. Karena di dalamnya apa? Akan menguatkan badan. Fiha taqwiyatun li badani. Karena hal tersebut akan membuat kuat badannya. Contoh, lari pagi, push up. Ya, mungkin kalau kita sekarang senam Kegel ada. Ya. Nah, ini olahraga badan yang sangat bermanfaat. Ya. Yanwi bidzalika al-isti'anah. Al-isti'anata, yang dimana ia meniatkan ketika olahraga tersebut itu agar ya dalam rangka membantunya untuk apa? Ala ta'atillah ta'ala. Itu agar membantu dirinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ya hadis Nabi. Bunyinya apa? Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'mini ad-da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Kemudian orang yang beruntung, manik tasaba suhbatan solihah. Ya, siapa yang mendapatkan teman yang soleh, mendapatkan teman soleh, dia cari, dia dapat teman soleh, ini bagus banget. Alasannya kenapa? Tu'inuhu 'alal haq, karena dapat membantu dia untuk untuk melakukan dan berada di atas kebenaran, wa tusrifuhu 'anis syarr, dan menghindarkan dia dari keburukan. Masya Allah, ini teman yang baik, yang soleh, yang sering memberikan nasihat kalau kita ada salah. Ya. Dan ini sangat sulit di zaman sekarang. Ya. Kecuali kita selektif betul-betul dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan teman yang soleh buat kita. Poin yang terakhir ya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ayyuhal muslim wa ayyatuhal muslimah, wahai kaum muslimin dan muslimat, ihfaz suratan, ya hafalkanlah surat dari Al-Quran. Ya, berusaha untuk hafalin Al-Quran seayat sehari tidak masalah. Ya, kalau kita usianya 10 tahun sekarang, kalau sehari seayat, kemungkinan besar 30 tahun kemudian kita sudah hafal Al-Quran. Alim ayah, kemudian setelah ngafalin Al-Quran, ajarkan. Ya, sudah hafal Al-Quran, ya mungkin bacanya bagus, diajarkan ke orang lain. Ya, ajarkan tetangga kita, ajarkan anak-anak kita, kerabat kita yang belum bisa ngaji. Udrus masalah, pelajarilah sebuah masalah di dalam agama. Ya, misalnya tentang sholat, tentang kaifiyah wudu, tentang sholat yang benar bagaimana. Ya, uhdur darsan, ya hadirlah di sebuah pelajaran. Ya, misal ada daurah ketika liburan, ada daurah mustalah hadis atau yang lain kita ikuti. Ya, isma' muhadarah, ya dengarkan kajian dengan baik. Iqra' kitaban, bacalah buku. Ya, kalau kita tidak bisa pergi ke majelis ta'lim, kita baca buku ketika liburan. Ya, 3 lembar, 4 lembar. Ya, ini masalah. Wazi' matwiyah, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, permasalahan kita dapat baca buku, ambil faedahnya, kita taruh di bagian-bagiannya. Ya, lakhis muhadarah, kemudian apa? Buatlah ringkasan dari kajian yang kita ikuti. Unsyur dakwah, sebarkan. Jangan lupa ketika menyebarkan kita harus mencantumkan sumbernya. Ya, mencantumkan sumbernya. Dari mana kita dapatkan, dari buku mana kita dapatkan, dari kajian mana kita dapatkan. Kalau bisa linknya, mungkin sekarang YouTube sudah ada. Biasanya sering di live streaming, maka kita sebelum disebarkan, maka kita tashih terlebih dahulu. Uktub maqalan, ya tulislah perkataan-perkataan para ulama, ya nasihat-nasihat mereka. Sammim mauqi'an, ya disusun juga ya tempat-tempatnya. Ya sahih khata'an, nah perbaiki yang salah. Nah, ini
Insya Allah mudah zaman sekarang untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah tulisan kita. Kita misal pergi kajian, ya maka jangan langsung disebarkan. Kita catat terlebih dahulu, kemudian ditashih oleh kita besoknya atau malam. Ketika setelah kajian, kita lihat di YouTube, ya atau kita minta rekam, ya kita perbaiki kesalahan-kesalahan, ya sebelum disebarkan ke orang lain. Sadid akhan, luruskan ya, luruskan kesalahan saudaramu. Rafiq nasihan, bertemanlah dengan orang yang memberi nasihat. Ya, imnah mahruman, ya berikanlah harta kepada orang miskin. Anfiq malan, ya infakkanlah harta. Agis, ya agis lahfanan, ya tolonglah orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang gundah gulana, sedang sedih, ditolong. Ya, addi umrah, lakukanlah umrah. Alim jahilan, ajarkanlah orang yang tidak tahu. Ittabi' janazatan, ya iringilah jenazah. Mulai dari mandikannya kalau bisa, mensolatkannya sampai ke kuburan. Zur maridan, jenguklah orang yang sakit. Khattid masyru'an, artinya itu adalah buatlah planning, jadwal harian, jadwal pekanan. Ya, sudah syukuratan, mungkin kalau bisa kita artikan disiplin melakukan planning atau jadwal yang kita sudah buat. Iqtarih fikratan, ya berikanlah usulan-usulan kepada pihak-pihak, ya misal kalau kita kerja di sebuah instansi atau lembaga, kita usulkan yang baik-baik untuk instansi kita, ya atau kalau di area kita ada ketua RT, mungkin kita bisa usulkan, Pak RT kita membuat kegiatan seperti ini, usulkan sebagai bentuk kepedulian kita ya kepada orang lain. Ya, barangkali dengan usulan kita yang diberikan itu bermanfaat buat orang lain. Kalaupun tidak bermanfaat untuk orang lain atau tidak bermanfaat untuk orang lain, maka bermanfaat untuk kita insyaallah taala. Alhamdulillah, binikmati tatimmus shalihat, kita sudah selesai dari kitab Salasatun wa Ashruna faidatan fil ijazat wa rahalat. Alhamdulillah, insyaallah kita akan beranjak ke kitab yang lain. Dan semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi timbangan amal soleh bagi penulis, bagi penerjemah, dan bagi orang yang mempelajari dan mengikuti kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf ketika menerjemahkan. Semoga semuanya bisa difahami dengan baik. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.